Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahim. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jamaah musalla asy-syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita semua diberikan kenikmatan, keafiatan sehingga bisa melaksanakan salat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis tazkirah kurang lebih 1 jam dengan diskusi. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kita sampaikan malam hari ini menambah ilmu, pengetahuan dan juga amalan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak sudah diundang dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan ini juga bagian dari kesyukuran kita. Karena semakin taat semakin syukur. Hakikatus syukri ziyadatul ta'ah. Itu prinsipnya. Hakikat tertinggi dari kesyukuran adalah makin taat. Ujar menyembah ucap alhamdulillah tapi kada sembahyang, itu kada bersyukur. Itu hanya di lisan saja, ya, tidak sampai ke hati. Karena kalau orang menyatakan bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, makin taat beribadah. Itu kuncinya. Ya. Tambah nikmat, kita bersyukur. Wujud kesyukuran, makin taat beribadah, makin banyak ibadahnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur atas segala nikmat yang aku berikan, niscaya akan aku tambah. Tapi sebaliknya, barang siapa yang kufur, tidak mensyukuri nikmat, maka dikurangilah nikmatnya. Harusnya dikurangi. Ya kalau anunya nih, sepersamaannya nih kan. Jika bersyukur aku tambah, amun kada bersyukur harusnya dikurangi. Tapi redaksi ayatnya itu tidak seperti itu. Makanya jangan heran pian, itu jar, sembahyang kada, berzakat kada, sugih aja orangnya. Ya kalau adanya nang beribadah, berhikmat, nang kayak gitu pak, ada juga. Jangan iri ya, karena redaksi ayat itu tidak seperti itu. Jika bersyukur ditambah, jika kada bersyukur kada juga disebut dikurangi, kada. Tetapi inna azabi lasyadid. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, azabku sangat pedih. Itu. Jadi bisa aja orang itu taat, ya bertambah kesyukuran, tambah nikmat. Tetapi bisa juga orang yang tidak makin taat, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat bertambah-tambah bisa.
Tapi ingat kata Allah, kalau Allah ancam itu, ya diancam Allah Subhanahu wa taala. Inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih. Tunggu jangan. Nah, ibaratnya kayak itu kan kopas ya. Nah, kira-kira kayak itu diancam. Diancam untuk diberi kesempatan. Kayak apa menggunakan nikmat? Ya. Makin bersyukur, makin dermawan kah, makin kayak apakah? Nah, itu rumusnya jadi seperti itulah. Jadi rumusnya itu kita paham jadinya. Jadi nikmat ibadah kita juga akan semakin nikmat ketika memahami rumus ini. Ya, jadi makin kita taat, makin kita beribadah, makin ikhlas kita. Makin ikhlas kita. Pokoknya akan ada terganggu dengan yang lain. Kalau misalnya makin taat, ada was-was di hati. Ya, ada was-was di hati. Lulus juga ini enak. Ya kalau 4 lelang jabatan lulus juga misalnya itu kan. Jadi juga ya Pak Malis. Kan bisa terganggu biar nggak usah. Kalau bisa terganggu itu kenapa? Ya, itu sudah ada rumusnya tadi. Ya, dapat jabatannya, ayo inna azabi lasyadid. Nah, kayak apa tuh menggunakannya? Nah, ya kan? Kayak apa memanfaatkan menggunakan jabatannya supaya betul-betul kemaslahatankah dia atau bagaimana? Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita rasakan di dunia juga ataupun nanti di akhirat. Mungkin saja menurut persepsi manusia tidak adil, tetapi bagi Allah itulah keadilan. Ditundanya nikmat adalah bagian dari keadilan Allah. Ya, bisa saja orang yang kada taat tadi itu disalahjurakan, apa istilahnya tuh? Istidraj. Nah, istidraj, salahjurakan. Disalahjurakan Allah Subhanahu wa taala, istidraj. Disalahjurakan. Makin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala, makin banyak nikmatnya, makin jauh. Istidraj. Nah, jangan sampai kita lah kena istidraj ini. Jadi, tadi rumusannya hakikatus syukri ziyadatu ta'ah. Hakikat tertinggi daripada kesyukuran adalah makin taat kepada Allah. Makin taat kepada Allah, bukan makin jauh kepada Allah. Nah, jadi kalau nikmat bertambah, ilmu bertambah, ya, insya Allah makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak belum menyaksikan tuh guru-guru, dosen-dosen kita bahari. Ya, kalau terutama waktu kita mungkin saat itunya masih anum, ya kan, makin tua makin taat dia. Ya. Makin putih rambutnya makin taat dia. Ya, makin tinggi jabatannya makin taat dia. Sampai nang profesor doktor, guru besar makin taat dia. Banyak hal seperti itu. Tahu betul kita saat itu. Ya, terutama ibu-ibu yang ketahuan. Bagaimana dia menentang jilbab, coba. Dosen-dosen tuh banyak dulu dia menentang jilbab. Tapi makin kesini, ya makin banyak ilmunya. Ya, jadi guru besar. Berhijab dia. Kenapa? Dia menemukan, ya, ayat-ayat Allah dalam hasil penelitiannya. Nah, dia menemukan kekuasaan Allah dari riset-riset yang dia lakukan. Banyak kejadian seperti itu. Banyak. Ada guru besar dari Chiang Mai University yang berislam gitu, setelah meneliti bagaimana sumber rasa sakit, dia hadir di konferensi kesehatan Islam dunia di Riyadh, di Jeddah tahun 81. 3 tahun berturut-turut dia hadir
sampai di tahun ketiga dia hadir, tahun 83 dia hadir. Itu di penghujung penutupan konferensi internasional kedokteran muslim itu dia berikrar bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gara-gara ketemu ayat Allah Subhanahu wa taala tentang sumber rasa sakit berada di ternyata berada di bawah jaringan epitel di bawah rambut. Jadi begitu jaringan ini sakit. Nah, itu cerita tentang azab Allah di dalam api neraka. Ya. Setelah diazab, kemudian hancur lagi kulitnya, kemudian dikembalikan lagi kulitnya supaya liyazukul azab, supaya dia merasakan rasa sakit. Rupanya setelah daging ini hancur, jaringan 3 lapis epitel ini habis, begitu dipukul lagi, disiksa lagi, kada sakit lagi. Supaya bisa tetap sakit, dipulihkan jaringan kulitnya ini, supaya dia merasakan tetap rasa sakit itu. Ini makanya kalau sidin menyuntik ya Allah, sudah di dalam itu kada sakit lagi. Nang sakit itu waktu nang sentuhan pertama nih nang 3 lapis tuh jaringan kulitnya, jaringan epitelnya. Liyazukul azab, supaya dia bisa merasakan azab. Tahun 83, 3 kali beliau hadir, akhirnya masuk Islam. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, jadi dalam kesyukuran kita itu 2 sisi mata uang sebetulnya, 2 sisi yang selalu ada. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Nah, ajaib orang mukmin itu. Seorang muslim itu ajaib. Kenapa? Dapat nikmat dia bersyukur, dapat cobaan ujian dia bersabar. Ternyata ya, syukur dan sabar ini harus ada dalam kehidupan kita, dan itulah silih bergantinya setiap hari. Kita bangun bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wa amatana loh, ya. Guring itu sama dengan mati sebetulnya. Makanya doanya itu seperti itu. Ahyana, Maha Suci Allah yang telah menghidupkan setelah mati sejenak. Jadi guring itu mati sebetulnya. Tapi kemudian begitu bangun, dikembalikan lagi rohnya, bangun lagi. Ahyana ba'dama wa ilaihi nusyur. Jadi itu doa kita. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, syukur dan sabar, sabar dan syukur itu 2 sisi yang selalu ada. Jadi harus ada itu. Bukan hanya syukur tapi juga sabar. Jadi kalau kita punya syukur dan sabar, insya Allah inilah yang dikatakan oleh hadis Nabi sebagai ajaban di amril mu'min. Ajaib orang mukmin itu, karena punya 2 ini. Semua situasi kan seperti itu, iya kan? Selalu baik. Ujian kita hadapi dengan bersabar, baik bagi kita. Dapat nikmat, ya, kemudian kita bersyukur, itu baik juga bagi kita. Nang kada baik itu adalah ketika dapat nikmat lupa bersyukur, ketika dapat azab lupa bersabar. Nah makanya dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini misalnya, dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini, kita harus punya modal sabar itu. Sabar aja. Ya. 4 pilkada semalam sabar aja. Ya. Anak 3 kali, 4 kali enggak gugatnya, sabar aja. Ya. Curhat rupanya. Makanya dikhianati ketika situasi seperti itu, sakit banget itu. Sakit banget. Tapi dalam suasana seperti itu, ya, kemudian disupport, dibantu, itu nikmat banget itu. Curhat rupanya. Sakitnya di mana itu? Sakit banget.
Sakit di sini. Tapi kalau kita punya salamatus sadar, nah itu dia. Salamatus sadar. Dada yang luas. Jadi bukan dada yang bidang, dada yang luas. Ya, hati yang lapang. Nah, kapasitasnya itu kapasitas yang sangat luas sehingga levelnya itu naik. Ya. Size-nya naik. Ibarat napasnya hanya untuk 3 kilogram oksigen, ini tambah besar kapasitasnya sampai 3 kali lipat, ya, 9 atau 10 kali lipat, ya, 9 kilogram oksigen yang bisa ditampung dalam keluasan hati dan keluasan jiwa seseorang. Nah makanya ingat pesan Ibnu Sina. Nah hanya keingatan Ibnu Sina nang di sana lain nang di sini, ya. Ketika menghadapi pandemi, rumusnya apa? Ketika kita menghadapi pandemi, menghadapi wabah, rumusannya kan jelas. Jar Nabi, amunnya ada wabah, ya, di satu tempat jangan engkau masuki. Tapi kalau engkau berada di daerah wabah, jangan keluar. Itu kan teori dasar tentang epidemiologi. Sederhana itu. Lockdown maksudnya. Jadi luar biasa itu. Bagaimana Nabi mengajarkan kita tentang penyakit wabah atau wabah penyakit itu menghadapinya. Seperti itu. Lah ingat tangan, amun kita di satu kampung, jangan keluar dari kampung itu. Nah, akan menyebar lagi. Tutup bandara. Harusnya kan begitu. Jangan keluar. Masuk kota wajib swab. Nah, harusnya begitu. Jadi rumusan, ini rumus lagi. Tadi rumus pertama sudah kan, hakikat syukri ijazah. Nah ini rumusan kedua, menghadapi wabah penyakit, menghadapi situasi pandemi seperti ini. Ada nasihat Ibnu Sina. Ada yang ingat? Coba, ada yang ingat? Dapat hadiah tambah. 2 porsi. Apa rumusannya? Sabar tadi kuncinya. Harus mengingat mungkin. Biasa harusnya nih memposting kan keringat lagi. Ya. Jadi menurut Ibnu Sina, ya bapak kedokteran modern kita, bahwa rumusan dalam menghadapi situasi pandemi dan juga penyakit, ya, ada 3 situasi. Situasinya adalah, kata beliau, al-khawfu nisfudda. Al-khawf cemas. Al-khawfu nisfudda. Wal itmi'nanu nisfuddawa. Was-sabru khutuwatus syifah. Nah, itu 3 rumusannya. Jadi, biar sedih, al-khawf, cemas, takut itu adalah setengah dari penyakit. Oh, ya kan? Lihat tuh nang kena covid tuh, coba. Ya. Kalau sudah masuk di ruangan mawar tuh, cemasnya luar biasa tuh. Bahkan ciri khas COVID-19 itu adalah ketika seseorang itu mulai ada halusinasi, berhalusinasi. Belum pengalaman menghadapi ketika ibu kena COVID itu. Betul-betul itu ulun yakin bukan suara sidin. Makanya ketika masuk di ruang mawar itu seharinya waktu berteleponan, ini kada bisa jalan. Ini lain ibu nih. Ya. Karena dia berhalusinasi, takut, cemas, itu menambah beratnya penyakit. Takut nih bukan LC nih coba. Pak Doli nih. Lulusan COVID. LC. Banyak wah ini gerak LC tapi bukan alumni Timur Tengah. LC. Bahari LC itu lucu sekali. Ya alumni Timur Tengah tuh. Wah ini LC banyak alumni COVID ya, lulusan COVID. Jadi
kata beliau betul, kecemasan itu, rasa takut, rasa khawatir itu justru memperparah keadaan. Memperparah keadaan. Makanya nonton anak-anak itu harusnya bikin happy gitu, bikin happy. Ya, begitulah Pak. Pak ada jadi ada tahun ini mau ucapkan aja nah, yang merasakan, ya, jangan protes biar ya kalau nyaman aja biar menyampaikan kami yang merasakannya bang, lucut banget. Ya. Jadi cemas itu al-khawfu nisfudda. Cemas, takut itu setengah dari penyakit. Kalau kita bisa menghilangkan rasa cemas, nah, ini kita bisa menghadapi penyakit. Yang kedua, kata Ibnu Sina, al-wal itmi'nan. Apa itu itmi'nan? Ketenangan. Wal itmi'nanu nisfud dawa. Nah, ketenangan itu adalah setengah dari obat. Ya, tenang. Ya, kemudian menghadapi dengan ikhlas. Ya, kemudian tidak gerasa gerusu. Ya, tidak berkeluh kesah. Tenang aja. Ya, tapi berusaha Bang. Ya, tenang aja ya Allah. Berusaha tetap. Berusaha. Mun bawa betanang lain bulan. Ya, mun bawa betanang lain bulan. Bawa betanang. Musuh harat ini bawa betanang musuh harat. Siapa kan tuh camat menang atau semua. Nah, jadi kata Ibnu Sina, bahwa yang kedua itu wa itmi'nanu nisfud dawa. Nah, tenang ya, yakin dengan pertolongan Allah adalah setengah daripada kesembuhan. Ya, setengah dari obat. Yang terakhir ya, was-sabru. Nah, was-sabru khutuwatus syifa. Sabar itu adalah jalan menuju kesembuhan. Asyifa. Sabar dalam menghadapi seluruh keadaan adalah terutama misalnya sakit, sabar terus. Sabar itu bukan tidak melakukan apa-apa, tapi sabar itu tetap berusaha, tetap berikhtiar, ya. Bahkan disebutkan as-sabru itu as-sabru sodamatil ula. Nah, sabar itu adalah ketika benturan pertama kali, sabar kita. Ketika kejadian, misalnya kejadian, langsung kita tetap sabar. Kalau misalnya pas kejadian kita langsung marah-marah, kita langsung, wah itu gak ada sabar. Imbah habis sariknya, sabar aja. Lain itu lain sabar nyareknya. Habis sudah mengempas napa-napa ya Allah. Piring pecah, galas pecah, keluar kebun binatang dari mulutnya itu kan. Sudahnya semua nih keluar kebun binatang. Imbah itu pulang sabar Pak. Sabar aja Allah. Sabar aja. Itu lain sabar katanya. Karena as-sabru sodamatul ula. Nah, ketika pertama kali kejadian kita menerima, kita bersabar, itu sabar. Berat. Sabar itu berat. Ya, ganjarannya surga. Orang-orang yang ahli surga itu adalah orang yang sabar. Jadi sabar aja, minimal sabar aja mukanya. Nah. Sabar aja. Nah, jadi penting itu kesabaran itu. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena sabar itu adalah khutuwatus syifa. Sabar adalah jalan menuju kesembuhan. Jadi itu kuncinya. Jadi cemas, takut adalah setengah dari penyakit, tetapi ketenangan setengah dari obat, dan kesabaran adalah langkah-langkah menuju kesembuhan. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, seperti itu resep yang diberikan oleh Islam untuk kita semua dalam menghadapi situasi seperti ini. Sehingga dalam situasi apapun itu
kebaikan bagi kita. Ajaban tadi lil mukmin. Ya, ajaib orang-orang mukmin. Ya, dalam semua keadaan menjadi hal kebaikan bagi kita, bagi diri kita. Ya, tinggal sabar tuh kayak apa, syukur tuh kayak apa, ya kan? Tinggal diterjemahkan. Nah, tinggal diterjemahkan dengan sebaik-baiknya sehingga kesabaran kita itu bisa membumi, kesyukuran kita bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Seorang muslim yang punya duit, ya, akan membelanjakan uangnya untuk jalan-jalan kebaikan. Tetapi seorang yang kada bersyukur tadi itu akan membelanjakan seluruh harta bendanya, kekayaannya, sumber dayanya, kemampuannya, kepintarannya untuk sesuatu yang tidak diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Untuk maksiatan apalagi? Ya. Ya. Untuk taat kada bayar. Di sini kada bayar. Untuk maksiat bayar, dia naik ke situ bayar. Sebiji berapa? Bayar. Tambahin lagi. Jadi ya seperti itulah. Nah, lucunya manusia ini lah. Lucu manusia. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Ya, jungkir balik. Tanda-tanda akhir zaman seperti ini. Jungkir balik kita. Ya. Sehingga ya kadang-kadang kita ya, mengikuti apa yang tidak ada pengetahuannya tentang itu. Taquma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra ayat 36 kan. Ya, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu pengetahuan tentangnya. Inna sam'a, apa yang sama? Pendengaran. Wal basar, mata penglihatan. Wal fuad, apa makna fuad? Fuad. Ada yang menerjemahkan fuad itu akal. Ada yang menerjemahkan fuad itu hati nurani. Ya. Inna sam'a, ini dengar, wal basar yang dilihat, wal fuad yang dipikirkan, yang ada geretek hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya penting menjaga hati. Penting kita memelihara nih seonggok daging yang ada dalam tubuh kita ini. Ya, sebelum kita menyatakan sesuatu kepada yang lain, ya, penting kita menjaga hati. Ala fi jasadil mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Ala fi jasadil mudghah fa idza salahat salahat jasadu kulluh. Fa idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Jika baik segumpal daging dalam hati kita, dalam tubuh kita ini, maka baik seluruh tubuh kita. Tetapi jika perhatian itu memang jahat, ya, maka akan jahat seluruh tingkah laku perbuatan kita. Wa idza hiyal qalbun, ya, wa idza hiyal qalbun, itulah yang dinamakan dengan hati. Jagalah hati, jangan kau mudah. Jadi ya, seperti ini nih, apa? Teko nih ya, teko. Nang keluar dari air yang keluar dari sini kan, ya apa yang ada di dalam sini. Ini kita kada tahu nih, teh kah isinya, kopi kah, ya Allah, ya, atau air putih, kada tahu kita. Amunnya sudah tak keluar, nah hanya ketahuan. Oh, bening, berarti air putih. Oh, pinakaro, oh berarti teh. Oh, pinahirang, oh berarti kopi. Sudahkah kopi belum? Oh, adakah kopinya? Ya mah terlalu banyak kopi aja kada paham. Minum dulu, minum. Ya. Sampai minum Pak, silakan ya.
Dan mengulangkan kopi lihat. Alhamdulillah. Kayak itu bangun ya, bagus. Guru ini kalau dilawan ya, ada jakal sih ini. Nah, jadi ya, apa yang ada dalam hati kita itu nanti keluar. Ya, kalau yang keluar dari mulut kita adalah kebaikan, kalimat-kalimat yang menyejukkan, ya itulah yang ada dalam hati. Kadang kalau didustai, kalau pengen nang hati nang rigat ini misalnya nang keluar ini isinya kopi, tak keluarnya banyak putih, kadang mungkin itu sulap sebenarnya. Kadang mungkin. Nah oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, ayo kita ya, mulai dari diri kita sendiri, ibda binafsika. Mulai dari diri kita sendiri, kita perbaiki diri kita. Ya, sebaik-baiknya ya, asah kemampuan, asah ibadah kita, asah keikhlasan kita, asah kesabaran kita. Karena memang ya, ujian dan cobaan itu ada selalu ada. Dalam setiap situasi dan kondisi selalu ada ujian. Dalam setiap masa itu ada pelakunya. Nah, itu. Likulli marhalatin rijaluha. Nah, itu. Dalam setiap marhalah itu artinya tingkatan atau keadaan. Likulli marhalatin rijaluha. Dalam setiap marhalah, tingkatan, keadaan suatu masyarakat, rijaluha, ada pelakunya, ada jagawannya, ada pahlawannya. Ada pahlawannya. Ya tinggal kita mau mengambil peran atau tidak. Seperti itu. Makanya didik diri kalian supaya memenuhi kompetensi itu. Didik diri kalian, asah diri kalian untuk sampai pada misalnya sudah saatnya kepemimpinan diambil alih. Ya, didik diri kalian sejak sekarang untuk menjadi seorang pemimpin sebagaimana doa-doa kita. Doa kita itu kan sederhana. Yuk, rancak kita baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu-ibu hafal doa itu lah, Bu. Bu, hafal lah doa itu. Hafal, bapak-bapak pasti hafal doa itu. Rabbana itu kan doa untuk anak kita, untuk keluarga, istri dan keluarga kita. Ya Rabbana hablana min azwajina, ya Allah jadikanlah ya keluarga, istri, zuriat qurrata ayun. Apa qurrata ayun? Ya cahaya mata. Ya di orang Malaysia cahaya mata, ya. Cahaya mata yang sejuk dipandang mata. Ya qurrata ayun waj'alna, dan jadikanlah kami ja'ana lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ini imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Coba sambil mayun anak tuh. Rabbana hablana min azwajina. Kada sengaja kita, ibu-ibu, makanya cari bini itu nang bisa berdoa, nang pintar mengaji, nang pintar berdoa. Ya, supaya ya, ada Jepang tantangannya ya kan, ulun minta bimbing, dibimbing supaya bisa sholat, mengaji, beribadah. Jangan kita beralasan semalam jar nang pertama tuh kada tapi bisa mengaji jar, andak emang jadi bisa mengaji pulang. Nah itu lain pula, itu modus caranya. Modus itu. Rabbana hablana min azwajina, coba dari istri kita, anak-anak keturunan. Coba dari buayan seperti ini sejak kecil didoakan menjadi pemimpin. Ya. Dari ayunan didoakan jadi pemimpin. Kada gampang-gampang itu berarti doa kita. Ya, kada gampang-gampang doanya. Kita aja mungkin nang kada sadar doa kita itu doa agar anak kita jadi pemimpin.
Jadi pemimpin bisa jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu pemimpin. Nah, makanya tadi likulli marhalatin rijaluha. Dalam setiap eranya itu ada pemimpinnya, ada pelakunya. Ada pelakunya. Tinggal siapa di antara kita yang jadi pemimpin, begitu. Siapa di antara generasi penerus kita ini yang akan menjadi generasi penerus kepemimpinan itu? Minimal menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Kemudian menjadi pemimpin di keluarganya, pemimpin di lingkungan masyarakatnya, pemimpin sebuah kota, pemimpin sebuah negeri, yang seperti itu. Nah, jadi jangan abai kita terkait dengan kepemimpinan itu, karena kepemimpinan itu adalah doa orang tua kita sejak dari buayan, ya, doa orang tua kita sejak dari buayan. Belum kira itu sebagai pengantar diskusi, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Minta maaf kalau salah hilaf.